Ibu izin bertanya, Bu. Oh, boleh. Yang bagian hash map, Bu. Itu saya masih kurang paham kali, Bu, dengan penjelasan Ibu di video. Boleh Ibu jelaskan lagi, Bu? Hash map. Oke, ntar ya. Hash map. Hash map. Ah, Oke, ini ya. Nah, hash map ini salah satu bentuk collection yang sifatnya juga fleksibel, di mana data yang disimpan itu bebas, berapa saja boleh. Namun keunikannya eh, dia apa namanya ya? Keunikannya dia itu ada dua nilai sekaligus. Jadi ada nilai kunci atau key-nya, kemudian ada nilai value. Nah, hash map ini sebetulnya kalau kita lihat dari hierarki yang ada pada Java API, dia merupakan turunan dari kelas abstract map. Nah, sedangkan abstract map ini sendiri mengimplement interface map. Jadi di dalam data collection itu banyak ya, seperti namun ada tiga, kalau saya nggak salah tiga atau empat yang utama interface utamanya. Yang pertama map, kemudian list, kemudian satu lagi tree kalau saya nggak salah ya. Nah, yang array list, nah kalau array list ini adalah list, jadi interface-nya itu adalah list. Interface ini kan sudah saya jelaskan pada minggu lalu bahwa dia sifat itu seperti sifat ya. Nah, jadi list ini sifatnya ya berupa list, jadi daftar gitu. Nah, sedangkan map ya sifatnya ini ya seperti map. Nah, kalau kita bayangkan seperti map, misalkan kalau kita melihat suatu peta kan, peta gimana ya bentuk peta? Eh, kita gambar aja lah peta Indonesia lebih kurang seperti ini ya. Berhubung saya nggak pinter gambar ya, kira-kira aja lah bayangannya. Nah, ini adalah Kalimantan lebih kurang. Ini Sulawesi sepertika, ini Bali, ini Nusa Tenggara, di sini Maluku, dan di sini kira-kira Papua. Ya kan? Nah, kalau kita melihat suatu peta, ya peta seperti ini, anggaplah ini peta Indonesia. Jadi kalau kita lihat peta, ada titik kan, yang namanya peta itu kan ada koordinatnya. Nah, kalau kita mengetahui ada koordinat, anggaplah di sini itu adalah koordinatnya adalah 0,0. Nah, jadi kira-kira di titik ini koordinatnya itu kira-kira 0,50 lah, kira-kira seperti itu. Ini contoh saja ya. Nah, kalau kita melihat suatu titik 0,50, kita lihat di peta. Nah, kalau kita lihat di peta yang kita ketahui kuncinya, ya, key-nya itu adalah suatu titik dengan koordinat 0,50. Waktu kita lihat, oh ternyata nilainya ini, ya, nilainya adalah kota Banda Aceh rupanya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita melihat yang lainnya lagi, misalnya di sekitar sinilah ya. Ya, nah ini berarti kira-kira aja saya sekitar 50,30 misalnya. Nah, kalau kita lihat koordinat di sini, di mana dia menunjukkan titik yang ada di peta seperti ini, jadi kuncinya, key-nya 50,30, value-nya apa? Oh, value-nya itu ternyata adalah kota Jakarta. Atau misalnya kira-kira lagi kita ketahui ada suatu titik, ya ada suatu titik di sini. Nah, sekitar 100,30 misalnya. Nah, waktu kita ketahui key-nya itu adalah koordinatnya 100 dengan 30.
Kemudian value-nya apa? Oh, ternyata value-nya ini adalah kota Bali. Nah, jadi hash map ini konsepnya mirip seperti peta. Jadi ada suatu kunci. Nah, jadi kita mencari data ini berdasarkan kuncinya. Nah, berdasarkan kuncinya, untuk setiap kunci tadi itu nanti akan ada nilainya. Ya, jadi ada kunci, ada nilai value. Nah, kalau kita samakan seperti peta biasa, ya lebih kurang seperti ini. Jadi dimanapun itu posisinya, nah misalnya kalau kita lihat seperti ini ya, tiba-tiba di titik ini. Ini kok nggak salah, ini titik apa ya? Saya pun lupa juga nih. Masih hidup rupanya. Eh, nah, atau kira-kira di sini aja lah ya. Nah, misalnya di sinilah. Nah, waktu kita lihat titik ini, oh ternyata itu adalah kota Surabaya. Nah, kenapa kita bisa tahu kota Surabaya? Karena kita tahu key-nya itu berapa. Nah, jadi berdasarkan key, ya berdasarkan key-nya kita ketahuilah nilai value-nya itu adalah kota Surabaya. Nah, jadi konsep pada hashmap ya proses pencariannya ya berdasarkan kuncinya. Yang penting kita tahu kuncinya itu letaknya di mana, maka kita akan mengetahui nilai yang tersimpan pada kunci tadi seperti apa. Ya, jadi ada key dan ada value. Nah, beda kan kalau array list. Array list ini kan seperti array juga ya, walaupun sebetulnya kalau array udah jelas dia ada indeks, tapi sebetulnya array list ini juga secara tidak langsung dia juga memiliki indeks karena kan kita mengakses datanya itu mulai dari indeks 0 ya kan, 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, sedangkan pada hashmap ya, kita mengakses datanya dengan menggunakan kunci, dengan menggunakan key-nya ini. Ya. Nah, jadi sewaktu mana contohnya? Ini dia ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita buatlah suatu map ya. Map ini variabelnya. Nah, di sini kita simpan dia pada interface. Nah, ini berlaku sifat polimorfisme ya. Jadi interface itu juga bisa menyimpan objek, bukan hanya interface itu apa ya istilahnya. Interface itu tidak hanya kita implement saja, tapi dia juga bisa digunakan untuk menyimpan objek. Nah, kenapa seperti itu? Karena interface ini kan letaknya lebih di atas dia ya. Nah, ini kan letaknya di atas. Jadi, apapun itu objek yang mengimplement interface map, maka kita bisa gunakan interface map tersebut untuk menyimpan objeknya. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita lihat map, kemudian ada tanda kurungan siku string-string, ya. Jadi maknanya key-nya ini tipe datanya string dan value-nya juga tipe datanya string. Kemudian sama dengan new hash map. Ya, jadi new hash map ini bermakna berarti kita ciptakan satu objek hash map dengan nama map ya. Jadi nanti akan disimpan pada variabel map. Nah, kemudian bagaimana cara kita memasukkan data ke dalamnya? Kita gunakan metode yang namanya put. Nah, kita masukkannya seperti apa? Kedua-duanya sekaligus. Jadi ada eh, kuncinya ya, key-nya dan juga ada value-nya. Jadi map.put Aceh, Banda Aceh. Kemudian map.put Sumatera Utara, Medan seperti itu. Jadi Sumatera Utara di sini sebagai key dan Medan ini sebagai value-nya ya. Nah, jadi sifatnya seperti itu. Jadi sewaktu kita masukkan datanya, maka datanya itu ada dua pasang. Yang pertama itu adalah kuncinya, yang kedua ini adalah value. Ya. Kemudian dicetak, maka nanti akan tercetak hasilnya seperti apa. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan datanya, ya untuk mendapatkan datanya kita gunakan kuncinya. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau pakai array list kan kita pakai indeks. Nah, tapi kalau kita menggunakan hash map, maka yang kita gunakan adalah kuncinya, ya, key-nya. Maka yang kita masukkan di sini adalah nilai dari kuncinya.
Jadi map.get Sumatera Utara, maka dia akan otomatis nanti mengembalikan nilainya itu adalah Medan, ya, value-nya adalah Medan. Jadi nanti yang tercetak di sini ibu kota Sumatera Utara, Medan, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghapusnya? Tinggal gunakan metode remove. Nah, remove ini juga kita menggunakan apa namanya, kuncinya. Jadi berdasarkan kuncinya. Nah, terkait dengan semua semua apa-apa saja metode yang ada di dalam map ya, hash map itu nanti bisa kalian lihat di Java API. Jadi yang saya jelaskan di situ itu belum semuanya, masih banyak lagi yang lainnya. Map, ya ini interface-nya, ya interface. Nah dari sini langsung nampak ada tanda kurungan siku K, V. K itu adalah key dan V adalah value. Nah apa saja kelas yang menggunakan hash map? Ya semua kelas yang tertera di sini. Nah maknanya apa? Semua kelas tersebut itu secara otomatis dia akan ada menyimpan dua nilai. Ada nilai kunci dan ada nilai value-nya. Nah ini dia ya hash. Abstract map silap. Betulnya adalah hash map ya. Oke, nah ini dia hash map. Nah, ini dia. Ada beberapa metode di sini, banyak sebetulnya metodenya. Nah, ini tadi yang metode yang kita gunakan get. Ya, get itu berdasarkan nilai dari key-nya. Oke. Kemudian metode is empty, ini semuanya juga pasti ada. Kemudian untuk memasukkan data kita menggunakan put. Menghapus data bisa dengan menggunakan remove. Ya. Juga ada metode lainnya untuk mereplace. Replace itu berarti kita ganti data yang udah ada dengan data yang baru. Kemudian untuk mengetahui ukurannya kita bisa menggunakan metode size dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dibaca aja apa-apa saja metode-metode yang tersedia pada data collection ini. Ya, jadi semua data collection tersebut ada di dalam package java.util. Nah, ini semuanya berisi interface interface kelas ya yang sangat terkait erat yang akan sangat banyak penggunaannya di dalam bahasa Java. Jadi akan sangat sering digunakan ya, terutama terkait dengan data collection. Ya, kira-kira seperti itu, Muna. Apakah sudah bisa lebih dipahami? Bisa, Bu. Itu, Bu, nanti kalau misalnya kita buat di program, perlu diimport lagi, Bu. Ya, perlu. Karena kan dia letaknya di dalam package java.util. Jadi maknanya kalau kita buat di program, ya, nah di atasnya ini harus kita import kalau mau simple. Nah ini kalau mau simple, tinggal satu saja, java.util titik bintang. Ya kan? Nah, tapi kalau mau repot sedikit, ya kalau ini kan Java.util kan berarti semua kelas dan interface yang ada di bawah Java.util itu akan otomatis bisa kita gunakan. Nah, kalau mau repot sedikit ya satu-satu. Jadi apa saja kelas yang diperlukan? Kalau yang diperlukan adalah map dan hash map ya berarti Java.util hash map. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita perlu release ya berarti nanti titik release. Nah, dari mana kita bisa tahu alamat ini yang kita sebut sebagai alamatnya ya, alamat kelasnya, yaitu bisa kita ketahui dari Java API-nya ini. Nah, ini kan di atas nih. Nah, ini dia Java API-nya, java.util.hashmap. Nah, kalau misalnya release berarti ini dia, java.util.release. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tree, link list misalnya ya, link list juga akan sering digunakan, maka java.util.link list. Nah, itu yang akan kita import. Jadi memang udah saya tekankan di awal-awal bahwa Java API ini perlu. Kalau kalian menggunakan
membuat program dalam bahasa Java, jadi pastikan Java API ini sudah ada di komputer ataupun bisa juga diakses secara online. Karena istilahnya ini seperti kamusnya ya, kan nggak mungkin kita menghafal semuanya metode-metode yang ada pada suatu kelas yang sudah ada di dalam Java API. Jadi ya memang harus kita simpan ataupun kita akses secara online. Ya, jadi memang harus diimport ya, Muna. Baik, Bu.